ayat 12 dan 13 dari Al-Maidah ini menjelaskan pengingkaran Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nanti yang ayat 14 yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi sekarang di Palestina. "25 nabi yang wajib kita imani, separuhnya dari Bani Israel." Ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail. Ismail punya saudara Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Lah dari Nabi Yakub inilah, karena kata Israel ini bermula dari Nabi Yakub. Yakub itu disebuti Israel. Isra itu hamba, il Tuhan, berarti hamba Tuhan yang mulia. Kemudian Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Kemudian setelah Nabi Yusuf, kemudian teruskan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa atau Nabi Yasa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Zakaria, Yahya, Isa. Kaum Bani Israel itu sungguhnya mereka sangat disayang oleh Allah, sangat disayang oleh Allah. Karena beberapa kenikmatan, beberapa pertolongan diberikan kepada Bani Israel. Tapi setelah itu mereka bukan semakin iman, tapi semakin ingkar, semakin kufur kepada Allah dan para Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kegiatan kita agenda rutin minggu pagi. Kita ada kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa orang-orang yang dipilih oleh Allah cinta dengan Al-Quran, mahabbah dengan Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran akan cinta terhadap kita dan sekaligus bisa memberikan syafaatnya Al-Quran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten. Mari kita lanjut taklim pagi ini Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 12 dan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. Walaqad akhadallah, dan sungguh Allah telah mengambil misaqa Bani Israel, ngambil perjanjian terhadap Bani Israel, bima dengan satu janji yuzkaru yang disebut ba'du sesudahnya. Wa ba'atsna, dan Allah mengangkat, mengutus fi pada Bani Israel iltifatu anil ghaibati aqamna. Iltifatu anil ghaibati aqamna, peralihan dari dhamir ghaib ke dhamir mukhatab, ke dhamir mutakallim al ghair. Minhum, pada mereka Bani Israel, mengangkat, mengutus isnai asyara 12 nakiba, seorang pemimpin. Min kulli sabtin, pemimpin tersebut min kulli sabtin, dari setiap suku, setiap kabilah. Min kulli sabtin, setiap kabilah, nakibun, ada seorang pemimpin. Yakunu, ada kafilan, itu sebagai apa? Kafilan, sebagai pemimpin kafilah atau sebagai penjamin. Ala qaumi, terhadap kaumnya, bil wafaid, dengan menepati, bil ahdi, dengan janji, fauqiqatin, yang menguatkan, alim, terhadap Bani Israel.
Setelah itu waqala dan Allah berfirman lahum terhadap Bani Israel, Allah lahum terhadap isnai asyara naqiba. Kata Allah, inni ma'akum, inni sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akum bersama kalian, bil auni dengan pertolongan, wan nusrati dan pertolongan. Lain kita baca dulu Pak ya. Lain lamnya lafal lain itu lamu kosamin, lam kosam, sumpah Allah. Aqamtum, jika kalian aqamtum, jika kalian mendirikan sholat, wa ataitumuz zakata dan memberikan zakat, wa amantum dan kalian beriman birusuli dengan para rasulku, wa azartumuhum dan kalian membantu mereka, wa aqradtumullaha qardhan hasana dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bil infak dengan infak, fi sabri di jalan Allah. La ukaffiranna, sungguh aku akan menghapus angkum dari kalian. Apa yang dihapus? Saya menghapus apa? Sayyiatikum, keburukan, kesalahan kalian. Wala udkhilannakum, dan sungguh kami akan memasukkan kalian jannatin, surga, tajriya mengalir, min tahtiha dari bawahnya surga, al-anhar, sungai-sungai. Faman, tapi barang siapa, kafaro yang ingkar ba'da dzalika terhadap yang demikian itu, minkum dari kalian, faqad dhalla, maka sungguh sesat, sawa as-sabil, jalan yang lurus. Nah, ini ayat 12 dan 13 dari Al-Maidah ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang pengingkaran Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini pengingkaran terhadap Yahudi dan Nasrani. Kemudian nanti yang ayat 14 ini yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi sekarang di Palestina. Emang apa? Kaum Bani Israel itu sungguhnya apa? Mereka sangat disayang oleh Allah. Sangat disayang oleh Allah. Karena apa? Beberapa kenikmatan, beberapa pertolongan diberikan kepada Bani Israel. Tapi setelah itu mereka bukan semakin iman, tapi semakin ingkar, semakin kufur kepada Allah dan para rasulnya. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil janji setia terhadap Bani Israel. Janji Allah bagaimana? Nah ini, wa ba'asna, dan kami angkat, kami utus, minhumus nai asyara naqiba, 12 orang dari Bani Israel. 12 orang itu ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa 12 yang dimaksud ayat ini 12 Allah mengutus 12 orang pemimpin dari masing-masing suku. Jadi di Bani Israel, yang kelompok Bani Israel itu sukunya banyak, jadi masing-masing suku itu ada perwakilan satu orang yang disuruh menghadiri, gambarnya itu KTT gitu ya, konferensi, diundang untuk memberikan kata sepakat seperti ini. Nah nanti pemimpin itu menyampaikan kepada sukunya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa
yang dimaksud minhum isnai asyara naqiba, Allah mengangkat 12 pemimpin, bahwa apa, ba'asallahu isna asyara nabiyan fi bani Israel. Jadi 25 nabi yang wajib kita imani, separuhnya dari Bani Israel. 12 isna asyara mim Bani Israel, ba'asallahu isna asyara nabiyan mim Bani Israel. Allah mengutus, mengangkat, memilih 12 nabi dan rasul. Itu baru nabi dan rasul yang wajib diketahui, 12 orang, belum nabi-nabi yang lam naqsushum alaihim, nabi-nabi yang belum diceritakan kepada orang-orang yang beriman, bahwa 12 nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan misi Allah, kalimat tauhid kepada Bani Israel. Karena apa? Bani Israel disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya orang kalau disayang, biasanya gimana Pak? Manja, kolokan. Itu Pak ya. Coba kalau kita punya anak, disayang, ya. Disayang, semakin disayang itu mereka kolokan dan manja. Kalau sudah kolokan dan manja, saudara-saudaranya semua dianggap salah, dianggap salah, dianggap mereka apa? Yang paling utama, yang paling hebat dalam keluarganya itu. Nah, itu berarti apa? Orang seperti itu berarti apa? Pikirannya orang yang kurang dewasa. Karena dia disayang oleh Allah sehingga seperti itu. Nah, ini termasuk mereka diberikan janji oleh Allah. Dalam ayat ini, ada berapa ini? Kemudian ke-12 pemimpin tersebut diberikan janji oleh Allah juga. Kalau kamu menyampaikan misi terhadap mereka, sampaikan janji terhadap mereka, kalian jangan takut. Kata Allah, wa qala Allahu inni ma'akum, Allah bersama kalian. Allah bersama kalian. Jadi kebersamaan Allah bukan secara apa? Bukan secara fisik. Apakah Allah bisa dilihat? Enggak. Allah bersama kalian, maksudnya Allah bersama kalian dalam hal apa? Menjamin keselamatan, memberikan pertolongan, memberikan kehidupan, memberikan apa? Perhatian terhadap kalian semua. 12 pemimpin yang diangkat Allah untuk menyampaikan misi terhadap Bani Israel. Untuk itu, ini juga pesan terhadap kita di dalam kita menyampaikan misi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meramaikan agama Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan apa? Dukungan. Di samping dukungan dari Allah, dukungan dari Allah lewat dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita, jamaah kita. Bil auni wan nasrati, Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Tapi dengan catatan, Allah mendirikan kalian terhadap orang 12 itu, kemudian disampaikan terhadap Bani Israel. Jika mereka mengikuti apa kata Allah, mereka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin segala halnya. Tapi dengan catatan, nah ini janji yang diberikan Bani Israel, lain aqamtumus sholat, jika kalian mendirikan sholat. Ya berarti Bani Israel, Yahudi, Nasrani, menurut
keterangan dalam kitab Taurat dan Injil, mereka juga mendirikan sholat, Pak. Mendirikan sholat. Ya mungkin sholatnya beda dengan kita. Mereka tahlilan seperti kita tahlilan, ya. Orang-orang Yahudi Nasrani setiap hari Minggu kumpul, itu mereka tahlilan, Pak, mendoakan keluarganya sudah meninggal, sama seperti kita. Dengan catatan kalian harus mendirikan sholat, janjinya, dijanji seperti itu. Kemudian wa ataitumuz zakah, kalian harus apa? Memberikan zakat, mengeluarkan zakat bagi mereka yang diberikan rezeki yang banyak sesuai dengan ketentuannya, memberikan zakat. Artikan wa ataitumuz zakat ini bukan hanya sekedar memberikan zakat, tapi apa? Zakat itu tidak dipersulit mengeluarkan zakatnya. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya langsung diantar sampai ke tempat, ke rumahnya orang-orang yang apa memiliki hak untuk menerimanya. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman terhadap para rasulku, kata Allah. Jadi mendirikan sholat, kalian harus mendirikan sholat, memberikan zakat, kalian harus beriman kepada para rasulku. Jadi iman terhadap para nabi dan rasul Allah, baik yang pada saat itu maupun rasul dan nabi sebelum kalian, termasuk beriman kepada nabi yang terakhir, beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, coba 12 nabi yang berasal dari Bani Israel yang sudah diceritakan, dirangkum dalam 25 nabi. Ini keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Ibrahim punya anak Ismail. Ismail punya saudara Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Lah dari Nabi Yakub inilah, karena kata Israel ini bermula dari Nabi Yakub. Yakub itu disebuti Israel. Isra itu hamba, il Tuhan, berarti hamba Tuhan yang mulia. Kemudian Nabi Yakub, inilah ada yang mengatakan bahwa Nabi Yakub itu punya anak 12. Yakub kana lahu isna asyara auladan min arba'ati azwajin. Nabi Yakub punya anak 12. Anak 12 tersebut min arba'ati azwajin, dari 4 istri. Nah, ke-12 anak Nabi Yakub ini yang terpecah di Bani Israel, masing-masing punya wilayah. Nah, masing-masing punya wilayah. Istri yang pertama Nabi Yakub anaknya 6. Istri yang kedua 2, istri yang ketiga 2, istri yang keempat 2. Berarti plus 12. Itu berbagai ulama yang mengatakan seperti yang termasuk 14 tokoh pemimpin yang dipilih oleh Allah, itu semuanya dari keluarga Nabi Yakub. Kemudian janji yang disampaikan kepada anak-anak Nabi Yakub supaya disampaikan terhadap Bani Israel, terhadap suku masing-masing seperti itu. La in aqamtumus sholata wa atuz zakata wa antum birusuli wa azzartumuhum, kamu bantu mereka. Maksudnya apa? Membantu terhadap orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan tauhid, pesan ibadah kepada Allah. Nah, kemudian ada yang mengatakan pula
bahwa yang dimaksud Allah mengangkat 12 seorang pemimpin di Bani Israel itu memang Allah mengangkat 12 nabi semuanya dari Bani Israel. Coba kita hitung Pak ya, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, kemudian setelah Nabi Yusuf kemudian teruskan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa atau Nabi Yasa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Zakaria, Yahya, Isa. 12 nabi dari Bani Israel. Tapi sampai sekarang mereka selalu berulang seperti itu. Nah, ini karena apa? Sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro Muhammad. Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan rela kepada engkau umat Islam, sehingga mereka mengharap engkau mengikuti agama mereka. Jadi mereka juga begitu, mereka tidak akan berhenti berulah sebelum umat Nabi Muhammad mengikuti jejak mereka Yahudi dan Nasrani. Walakin at-tattabi'am inna hudallahi wal huda. Itulah petunjuk Allah yang benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Orang-orang yang mengikutinya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, orang-orang yang telah mengikuti engkau, memilih jalan engkau, ahwa'ahum dengan kesenangan mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, karena mereka setelah nanti mempunyai pandangan ilmu tentang Allah, tentang agama, akan mengikuti kamu. Kalau mereka tidak diberikan ilmu, tidak diberikan ilmu pengetahuan tentang keimanan, mereka tidak akan mengikuti kamu. Kata Allah, mengikuti kamu siapa? Nabi Muhammad. Untuk itu beruntunglah. Itulah dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah menjadi umat Muhammad. Banyak keingkaran orang-orang Yahudi Nasrani di samping surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu senantiasa menyebut karakter orang-orang Bani Israel. Kemudian wa azartumuhum, dan kalian nasortumuhum, membantu mereka. Maksudnya membantu perjuangan para nabi. Kemudian yang kelima, pertama memberikan sholat, memberikan zakat, iman pada para nabi dan rasul. Kemudian membantu para nabi dan rasul, membantu dakwah mereka. Kemudian wa aqradtumullaha qardhan hasana, dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya ini sedekah. Kalau yang tadi wa ataitumuz zakat, memberikan zakat, infak yang wajib. Kalau ini wa aqradtumullaha qardhan hasana, ini infak sedekah yang sunat yang sangat dianjurkan. Jadi wa aqradtumullah, memberikan hutang, berarti mempermudah kebutuhan saudaranya. Ini berarti pesan kita, kalau ada saudara-saudara kita lagi membutuhkan, kita lagi ada, ya kita bantu. Mereka pengen pinjam, apa yang mereka pinjam? Mungkin pinjam barang, mungkin pinjam
duit, mungkin pinjam apa yang mereka butuhkan dan kita mampu, kita punya. Wa aqradtumullah. Jadi apa? Kita meminjamkan kepada mereka ikhlas karena Allah. Wa aqradtumullaha qardan hasanah. Pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Yaitu ada saudara kita yang butuh, minjam duit, Pak Sis pinjam Pak 1 juta, Pak Sis punya duit, ya udah, nanti kapan dikembalikan? Bulan depan. Kembalinya berapa? Ya udah, kembalinya 1 juta aja. Nah, kembalinya 1 juta. Kalau minta kembalikan 1.100.000, yang 100 riba. Ini dibakar di dalam akad qirad. Jadi kalau kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan itu semua la ukaffiranna ankum sayyiatikum, janji Allah. Jadi bil yang dimaksud wa aqradtumullah qardan hasana bil infaqi fi sabilihi, infak di jalan Allah. Kemudian, nah ini apa? Semuanya ini akan dibalas, akan dibalas Allah. Nah, ini kalimat wa aqradtumullah qardan hasana. Ini ada yang mengatakan ini Pak ya. Orang-orang yang sibuk di jalan Allah itu akan diberikan jalan kemudahan. Pernah ya, ini satu narasi kenapa anaknya para kiai ya, anak kiai yang punya pondok pesantren, pokoknya itu ngajinya jarang ya, tapi anaknya kok pintar-pintar, ntar kelak bisa apa meneruskan perjuangan ayah dan mbahnya. Karena apa? Kata seorang ulama, karena seorang kiai itu mereka sudah mendidik anak orang lain sehingga tidak sempat mendidik anaknya sendiri. Itu sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si orang itu ya, anaknya para kiai, karena dia sudah mendidik anaknya orang banyak, mendidik akhlak, mengarahkan anaknya orang yang nakal supaya mereka gak nakal, itu apa? Allah akan memberikan ganti. Udah, anakmu gak sedih, Allah yang mengurus. Nah, Allah yang mengurus. Karena apa? Wa aqradtumullaha qardan hasana. Janji Allah, la ukaffiranna ankum sayyiatikum. La ukaffiranna, ini pakai lam taukid. Sungguh aku akan menutup, menghapus angkum dari kalian. Apa yang tutup? Sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau kalian istilahnya mau bertobat kepada Allah, kemudian mengikuti perintah Allah, janji-janji yang disampaikan kamu laksanakan, dosa-dosa kalian akan dihapus. Karena dosa-dosa kalian sudah dihapus, bersih, nggak punya kesalahan. Nah, itulah syarat daripada orang-orang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Wala udkhilannakum jannatin, dan aku masukkan kepada kalian, dimasukkan kemana? Jannatin, kepada surga, min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu banyak kenikmatan. Gambarnya pada situ kenikmatan digambarkan air yang mengalir di bawah surga, karena digambarkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada apa? Kesenangan dan kebahagiaan. Itulah balasan Allah terhadap orang-orang yang tidak
tidak mengingkari janji Allah. Berarti ini pesan buat kita juga. Pesan ayat tersebut, dirikan sholat, zakat, iman kepada apa? Para rasul. Jadi yang digambarkan oleh kita semua kaum muslimin, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi sholat ada di sini apa? Di pokok yang pertama setelah iman, setelah syahadat. Jadi makanya dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti apa? Mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Nah ini contoh Pak ya. Saya ini megang gelas, isinya susu atau kopi nih ya. Rukun Islam yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini contoh Pak ya, kita analogikan. Kelima jari ini memegang agama. Ini katakanlah ini agama nih, tujuan utama. Kalau yang kelima kita nggak punya ongkos, nggak bisa melaksanakan ibadah haji karena hal yang lain, Islam masih kepegang. Islam masih kepegang, masih berdiri. Kemudian yang keempat, kita nggak bisa menunaikan zakat karena ada hal yang lain. Islam masih kepegang, ya masih kepegang, masih berdiri tegak. Puasa mungkin kita nggak bisa melaksanakan puasa karena sudah Pak, sudah pikun, sudah tua, kesehatannya sudah nggak bisa harapan kesembuhan, nggak ada harapan kesembuhan. Puasa kita tinggalkan. Islam masih kepegang nggak? Masih. Tapi coba kalau sholat yang kedua kita lepas, nggak kita kerjakan, yang kita pegang agama akan roboh, akan roboh. Ini menggambarkan bahwa apa? Sholat adalah hal yang sangat penting untuk kita semua, buat kaum muslimin dan muslimat. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani diadakan perjanjian dengan Allah, lain aqamtumus sholat. Ini ada kaitannya dengan apa? Dengan kajian malam Senin, yaitu bab fadhailul amal kemarin Pak ya. Kemarin Nabi mengerjakan sholat. Kalau Nabi mengerjakan sholat disampaikan terhadap umatnya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ya, ayat sebelumnya, wa id akhadna mitsaqa bani Israila, ketika Allah mengambil janji terhadap Bani Israel, apa janji Allah? Anta'budallah, kalian harus menyembah kepada Allah. Di samping menyembah Allah, wabil walidain ihsana, berbaik kepada kedua orang tua. Islam juga begitu. Wabidil kurba, terhadap saudara dekat. Wal yatama, terhadap anak-anak yatim. Kemudian waqulu linnasi husna, bicara yang baik terhadap sesama manusia. Waqulu linnasi husna, bicara yang baik, istilahnya apa? Berhubungan yang baik terhadap sesama manusia. Di situ linnas bukan hanya terhadap orang yang beriman. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakah, perintah sholat dan perintah zakat. Tapi setelah diberikan janji seperti itu, summa tawallaitum illa qalila, mereka berpaling, semua berpaling, hanya sedikit. Berarti apa? Tidak semua Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, mereka membangkang terhadap janji Allah. Tidak semua secara jurusan, tapi ada yang sebagian mereka yang baik, beriman kepada Allah. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kufur terhadap janji-janji Allah tersebut,
minkum dari kalian, faqad dhalla. Faqad maka qad ini artinya sungguh. Ini kata Allah. Faqad dhalla maka sungguh tersesat. Tersesat dari mana? Sawa as-sabil, jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perintah Allah. Jadi senantiasa sehingga agar orang tersebut tidak tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Kalimat wasiat senantiasa disampaikan, wasiat takwa, jangan sampai kalian tidak meninggalkan, tidak apa, taat kepada Allah. Wasiat tersebut sering kita dengar apa dalam kalimat-kalimat khutbah khatib, khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah yang lain, khutbah nikah dan khutbah apalagi. Kalimat senantiasa disisipkan kalimat takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Kemudian kalimat takwa tersebut sampaikan khatib pada hari Jumat, khutbah awal maupun khutbah kedua. Ini mengingatkan agar kalian takut kepada Allah, takut terhadap ancaman Allah, takut terhadap siksa Allah kalau kita melakukan maksiat durhaka kepada Allah. Makanya untuk kalimat wasiat takwa tersebut ya coba kita kalungkan. Khutbah yang dilaksanakan di tiap masjid tiap hari Jumat itu jangan hanya semata-mata itu ibadah yang ibadah yang sakral, karena situ ada pesan kalimat takwa, ketaatan. Kalau para jamaah hanya diberikan yang paham ittaqullah, ya taat kepada Allah, minimal ada satu kalimat, dua kalimat yang mereka ngerti, sekaligus memberikan tolabul ilmi kepada para jamaah. Makanya coba kalau kita ke Tangerang Kota, Sumulon, nggak ada yang khutbah khusus bahasa Arab, pasti ada khutbahnya sesuai dengan bahasa kita. Bahasa Kulon sono, mulai dari Jawa Tengah Kulon sampai ke Jawa Timur, nggak ada yang khutbahnya bahasa Arab, pasti khutbahnya pakai sesuai dengan bahasa kita. Soalnya situ ada sisipan pelajaran, sisipan kalimat supaya kita semakin mengenal terhadap perintah dan larangan Allah. Jadi kembali lagi bahwa pengingkaran janji setia oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akhirnya diancam oleh Allah. Barang siapa yang ingkar terhadap janji-janji Allah, faqad dhalla sawa as-sabil. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau melanggar terhadap perintah Allah, kita termasuk orang-orang yang tersesat. Kalau orang tersesat, nanti kalau kita pulang, ibaratnya pulang tidak ketemu rumahnya, Ini dalam satu kisah bahwa kaumnya Nabi Musa Bani Israel, setelah mereka mengingkari janji terhadap Allah dan Nabi Musa, akhirnya mereka diadab oleh Allah, ditimpa azab seketika selama 40 tahun. Mereka tidak bisa balik ke kampungnya, berputar-putar di Bukit Sinai selama 40 tahun sampai mereka meninggal situ. Karena mereka melanggar janji Allah, melanggar janji para nabi dan rasulnya. Begitu juga jadi digambarkan kalau kita termasuk orang-orang yang sesat dari jalan yang benar,
nanti tidak akan bisa pulang ketemu rumahnya. Rumah kita yang abadi di mana? Kelak di akhirat adalah surganya Allah. Fa bima naqdihim sabil, ini apa? Jalan yang lurus, aqta'an, jalan apa? Salah. Tariqul haqqi, jalan yang benar. Wasawa fil asli alwas, kalimat sawa itu aslinya alwastu, pertengahan, yang tengah-tengah, lurus, maksudnya lurus ya. Fanaqadu, mereka melanggar al-misaqo, perjanjian. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, fabima naqdihim, karena mereka melanggar janji Allah, misaqau la'annahum. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang, walaupun satu ayat ya. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita, satu ayat demi ayat, satu huruf demi huruf yang kita baca. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua. Allah menurunkan rahmat kepada kita semua, warga jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kiai Bawang 1. Sebelum kita tutup ya, kita doakan semoga para jamaah yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga dibalas Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fatahan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min tu'ain la tajaba, min syarri dzarikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair. Wala tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum